maupun terus untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Dan benar yang dikatakan teman kalian, yaitu badan usaha itu memiliki contoh BUMN, BUMD, koperasi, dan badan usaha. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu lembaga keuangan. Sebelum Ibu masuk ke materi penjelasan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian semua. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian dan jenis-jenis mengenai lembaga keuangan. Serta yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan atau menganalisis mengenai perbedaan jenis-jenis fungsi dari lembaga keuangan. Nanti Ibu akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan topik yang telah Ibu tentukan. Baik, ada yang tahu apa sih itu lembaga keuangan bank? Ada yang tahu itu apa? Oke, silakan kalau ada. Bank itu semacam tabungan, Ya. Boleh? Ada lagi? Silakan. bank itu tempat bertransaksi. Oke, benar. Hampir jawabannya kedua teman kalian ini hampir benar ya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan. Simpanan itu seperti apa? Tabungan, giro, deposito, dan lainnya. Selain itu juga bank itu menyalurkan pinjaman itu untuk menghidupkan taraf hidup masyarakat. Serta selain itu bank ini juga diatur oleh pemerintah. Bank juga terbagi menjadi dua, yaitu bank sentral dan BPR. Bank sentral ini mengontrol stabilitas ekonomi keuangan untuk mengatur keuangan yang berada di Indonesia, serta untuk menghindari inflasi dan deflasi. Serta bank sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini juga selain mengatur peredaran uang, dia juga kurang lebih semacam mengelola atau memantau bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Serta bank sentral itu dibagi jadi dua, yaitu ada bank komersial dan bank syariah. Bank komersial itu seperti bank-bank yang pada umumnya, kurang lebih BCA, BNI, BRI, dan lain sebagainya. Dan bank syariah itu kurang lebih kayak ada prinsip Islamnya. Contohnya kalau misalnya kalian mau umroh atau haji, kayak bank syariah Islam itu kurang lebih contoh dari bank syariah. Yang terakhir itu ada BPR. BPR itu adalah bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat itu dapat ditemukan di daerah atau kabupaten, ya, semacam memberi pinjaman kepada orang untuk membangun usaha. Ada yang ingin ditanyakan yang menarik? Ayo silakan. Bagaimana sih BPR mendapatkan keuntungan itu? BPR itu mendapatkan keuntungannya itu dari suku bunga pinjaman. Jadi kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa BPR itu memberikan pinjaman kepada orang. Nah, pinjaman itu ada suku bunganya. Nah, itulah BPR mengambil keuntungan. Baik, Ibu akan membentuk kelompok itu 4 kelompok. 4 kelompok itu satu kelompok kurang lebih berisi 5 sampai 6 orang.
lintas bank. Terus yang ketiga itu cukupan operasional. Bank sentral nasional dan berwenang atas sistem keuangan negara. Terus BPR lokal atau kabupaten atau kota beroperasi di daerah terbatas. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Karena waktunya sudah tidak cukup, kelompok lain akan dilanjutkan di minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Simpulan dari saya. Baik, silakan Naila. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat berupa tabungan. Bank terbagi menjadi bank sentral dan BPR. Bank sentral ini memiliki bank konvensional dan syariah serta hasil diskusi dari perbedaan bank sentral dan BPR. Berikut kami dan Naila. Baik, jadi peran mengetahui peran bank itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi karena aktivitas ekonomi ini saling berkaitan dengan lembaga keuangan. Jadilah generasi emas yang dapat mengelola keuangan sejak dini. Baik, karena minggu depan kita akan melanjutkan presentasi yang belum dan beberapa